Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang. Suara dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, saya Nisa Solihah yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan saat ini saya ditemani oleh Bapak Umar Nawawi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Bagaimana kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke Pak, jadi untuk podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang. Boleh diceritakan nggak sih Pak sejarah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang ini? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sejarah MTS Negeri 1 Pemalang itu tidak bisa lepas dari sejarah dulu pendidikan guru agama, ya, namanya PGA, ya, PGA 4 tahun, ya, yang didirikan pada tahun 1967, ya, berarti 67 waktu itu 6 tahun, selama 4 tahun, ya, PGA, terus menjadi MTS Negeri 1 Pemalang yaitu tahun 78, tepatnya tanggal 16 Maret 1978, yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar nomor 6 Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Oh, Masya Allah sekali, ternyata sejarahnya sangat panjang gitu ya teman-teman, dari mulai PGRI sampai PGA. PGA, dari mulai PGA, ya. Ternyata nggak langsung jadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang, bahkan dulunya namanya Madrasah model gitu ya Pak? Apa? PGA dulu, model itu berikutnya, belum langsung model. Dan akhirnya menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang. Ngomong-ngomong, apa sih Pak visi dan misi daripada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang ini? Visi misi MTS Negeri 1 Pemalang yang terakhir ini, yang belum lagi, namanya terwujudnya lulusan MTS Negeri Pemalang yang bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, memiliki kepribadian, berilmu, terampil, dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang berada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Ya, bahwasanya tujuan pendidikan yaitu untuk menjadi siswa atau murid menjadi yang beriman dan bertakwa, cakap, terampil, mandiri, ya, terus menjadi punya kepribadian yang tangguh, bermental baja, tidak cengeng, ya, kira-kira begitu. Jadi sehingga harapannya menyiapkan generasi muda yang betul-betul tangguh, ya, syubbanul yaum rijalul waqt, ya, terus menyiapkan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Selain itu, yang kami sopetkan di peserta didik kami atau murid kami, yaitu laisal fata mayakulu kana abi walakinnal fata mayakulu ha ana. Seorang muda itu mengatakan ini saya, bukan ini bapakku. Jadi artinya, nah, ketika berada di MTS ini, siapapun bapaknya, siapapun ibunya, apapun latar belakangnya, semua sama, semua punya kesempatan pendidikan yang sama, tidak dibeda-bedakan, sehingga semua untuk dieksplor, ya, untuk menyiapkan betul, ya, menjadi anak-anak yang terbaik untuk menyongsong di kemudian hari dengan gemilang. Maka, ya, sekali lagi kami sebagai guru dan sekaligus sebagai wakahumas menyampaikan kaitan dengan persiapan anak, betul, anak jangan menyombongkan siapa orang tuanya, tapi ini loh saya. Maka betul-betul mengaktualisasikan diri sesuai yang ada di visi madrasah tadi.
Nggih, kira-kira itu sementara Mbak Nisa, nggih, atau mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Dipersilahkan. Baik, itu tadi visi misi. Menurut saya visi misi yang sangat luar biasa ya Pak. Jadi menarik, pastinya menarik untuk para siswa-siswa SD yang akan melanjutkan sekolah untuk bisa sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pemalang. Ngomong sekarang ada berapa Pak siswanya di sini? Betul Mbak Nisa, nggih, kaitan dengan anak-anak di SDMI ternyata maaf yang SPMB nggih. Seleksi penerimaan murid baru itu tidak hanya di SDMI yang ada di Kabupaten Pemalang, tidak, dari Kabupaten Tegal, Pekalongan sudah pada daftar sini. Kurang lebih kemarin ada sejumlah 100 sekian SD yang mendaftarkan diri. Terus jumlah pendaftar di yang online itu ada sekitar 1.200 sekian. Ramai ya Pak, banyak. Ada 1.000 pendaftar, 1.200 sekian siswa, sedangkan yang diterima hanya sekitar 400. Berarti praktis seleksi itu menyingkirkan sekitar 800. Hanya 40% maka, berarti yang diterima. Maka tak ucapkan terima kasih kepada dan selamat kepada orang tua murid yang siswanya telah bergabung dan diterima di MTS Negeri 1 Pemalang. Dan ini sekali lagi ini potensi bangsa, potensi Indonesia, utama potensi Pemalang, dan untuk orang tua tentunya yang lebih paling di spesifik itu orang tua. Maka patut berbangga kepada orang tua yang putra-putrinya diterima di MTS Negeri 1 Pemalang. Sehingga sekali lagi kami yang ada di stakeholder di MTS Negeri 1 Pemalang mohon doanya, mohon semoga saya dan teman-teman dengan Bapak Kepala dan stakeholder yang ada di MTS Negeri 1 Pemalang ini dapat mengemban amanat, sekali lagi dapat mengemban amanat yang baik sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, menjadi siswa yang beriman, bertakwa, cakap, mandiri, terampil, dan lain seterusnya. Terima kasih Mbak. Luar biasa, sangat banyak sekali Pak ya. Dari 1.000 teman-teman, dari 1.000 pendaftar yang keterima hanya 400. 1.200-an. 1.200, 1.000 lebih. Berarti itu menggambarkan benar-benar banyak peminat di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pemalang. Lalu untuk pembagian kelasnya itu sendiri gimana Pak? Ada berapa kelas gitu? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Tadi dari jumlah siswa pendaftar yang 1.200 itu setara semua. Jadi jumlah untuk kelas 7 yang terima ini 12 kelas. Terus kelas 8-nya itu 11 kelas, kelas 9-nya 11 kelas. Jadi total semua ada 33 kelas. Pembagiannya dari paling di lapangan itu yang kelas menghadap ke utara. Kelas 71, 72, terus berikutnya ke selatan, muter ke selatan, sampai 10 di sana. 11. Ya, 11. Sedangkan untuk kelas 7-12-nya sebelah perpustakaan ini. Meloncat sendiri. Nggih, meloncat sendiri satu. Nggih, karena 7-12 itu tambahan untuk tahun ini karena animo masyarakat yang luar biasa, maka kita mengakomodir itu. Nggih, terus berikutnya kelas 8 dari mulai sebelah aula nggih, yang menghadap timur nggih, sampai muter ke utara nggih. Terus dari kelas 9 dari mulai sebelah kantor 91 sampai muter sampai utara lagi. Terus antara kelas 8 dan kelas 9 ya berhadapan nggih, kira-kira gitu.
yang dipisahkan oleh perpustakaan, bangunan depannya. Gini. Memang saya pertama masuk juga Pak benar-benar luas, jadi bangunannya tidak ke atas gitu Pak, tapi melebar, tanahnya luas sekali. Lalu Pak, pembagian itu tadi kan ada beberapa kelas, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan unggulannya, pasti kan niku berbeda-beda. Oh betul, ya betul Mbak Nisa. Ya, kalau kami informasikan kaitan sama pemirsa, kami untuk unggulan boarding yang langsung berasrama itu kita membuka untuk 2 kelas. Jadi untuk boarding katakan 24 jam anak berada di lingkungan MTS. Kalau malam untuk hafalan dan ini luar biasa anak-anaknya. Sedangkan anakmu yang mendaftar kemarin juga luar biasa. Luar biasa. Sedangkan yang di ini betul-betul anak yang terpilih, di tahfidz, program tahfidz. Yang kedua program sains. Sains itu juga 2 kelas. Sains 2 kelas. Berikutnya riset itu 1 kelas. Jadi dari urutannya pertama boarding 2 kelas, sains 2 kelas, riset 1 kelas, berikutnya kelas bahasa. Bahasa 1 kelas, olahraga 1 kelas, seni 1 kelas. Terus yang lainnya berikutnya adalah regulernya. Terus jadi ada keunggulan. Lah keunggulan ini tidak hanya isapan jempol. Maksudnya apakah dengan unggulan itu hanya namanya saja unggulan? Tidak. Alhamdulillah kemarin di OSN yang tahun 2025 ini untuk masuk berikutnya di seleksi untuk tes di tingkat provinsi. Kita ada 4 anak, 2 dari IPS, yang 2 dari IPA. Ini masuk lagi, diseleksi lagi, ini alhamdulillah masih masuk lagi. Jadi kemarin ketika 4 saja itu di OSN itu MTS Negeri 1 Pemalang itu satu-satunya sekolah madrasah yang mewakili lomba OSN tingkat provinsi berikutnya. Nah ini 1 lagi dari 4 itu kemarin diikutkan lomba lagi, ini masih bertahan 1 di IPA, yaitu Mbak Kwensa, siapa itu Mbak Kwensa, apal depannya. Nah, dengan pembimbing Pak Dr. Andes Gufron MSI. Monggo Mbak, lanjut Mbak. Luar biasa sekali ya, dari banyaknya unggulan ini berarti bisa untuk adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah tuh bisa memilih apa minatnya gitu Pak. Betul. Mungkin pengen menghafalkan Al-Quran, bisa masuk di boarding school. Olahraga, betul, seni gitu boleh. Selain belajar terkait dengan pendidikan formal juga meningkatkan skill bisa betul. Gitu. Maka beberapa tahun yang lalu ketika sudah lulus, kebetulan sudah pada di MAN IC, di MAN PK, terus berikutnya di Taruna, Taruna apa yang Nusantara, terus yang berapa itu di SMA Taruna, terus juga ada apalagi kalau di SMA 1, SMA 2, SMA 3, alhamdulillah banyak. Terima kasih Mbak. Iya, itu tadi terkait dengan unggulan nih Pak. Pastinya unggulan dengan ekstrakurikuler berbeda nggak Pak? Betul. Mungkin biar pemirsa ini tahu bahwa kelas unggulan dengan ekstrakurikuler berbeda itu, ekstrakurikuler di sini ada apa saja Pak? Bisa disebutkan? Iya Mbak, terima kasih. Terus untuk ekstrakurikuler yang ada di MTS ada silat, yaitu dengan namanya Nursah. Kemarin yang barusan di tingkat nasional juara, ada 4 juara kemarin. Yang juara yang ada di Jakarta itu Nursah itu juara 1 kelas, karena kelasnya berbeda-beda. Yang juara 1-nya itu ada 3 di
apa namanya, yang satu juara 3 nggak salah, ada. Ya, terus berikutnya kaitan dengan di apa namanya Porseni kemarin, alhamdulillah termasuk di Porseni Kabupaten MTS Negeri 1 Pemalang juga sebagai juara umum yang akan beberapa bulan yang lalu dilombakan tingkat provinsi yang berada di Banyumas, ya, Purwokerto. Ya. Terus apa lagi, Mbak? Drum band, kayaknya drum band itu yang terkenal di masyarakat. Oke, kaitan drum band, betul. Ini drum band, personal drum band, alhamdulillah berkembang. Dan barusan tadi pagi ini, beliau Bapak Kepala, Bapak Wasimin SPD MSI, kepingin membelikan yang terbaru. Ini mau mengalokasikan dana untuk drum band, karena bagaimanapun alat yang ada itu ya akan mempengaruhi performa. Nah, kalau alatnya itu ya maaf sudah termakan usia, maka ya akan berdampak pada hasil efektivitas itu. Berarti niku nggih Pak, dari sekolah pun mendukung daripada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, dari kelas-kelas unggulan juga didukung dengan sarana prasarana yang luar biasa pastinya. Jadi untuk adik-adik ataupun orang tua yang mungkin masih bingung mau melanjutkan sekolah di mana, ya, yang kelas 6 SD, 6 MI bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk mendaftarkan adik-adik di MTS Negeri 1 Pemalang. Mungkin bisa kasih pesan untuk adik-adik yang nanti mau melanjutkan sekolah MTS nih Pak, untuk bisa sekolah di MTS Negeri 1 Pemalang. Oke, pesan dari saya untuk bisa masuk di MTS Negeri 1 Pemalang, yang pertama, nanti setelah ketika mau masuk, mau daftar, nanti ada tes, tes akademik. Maka persiapkan matematikanya, bahasa Indonesia, IPA, agama, termasuk IPS, jadi termasuk agama ini masuk. Nanti di tes apa namanya, pakai daring tapi di lingkungan MTS, daring tapi di lingkungan MTS. Artinya tesnya nanti pakainya HP, bawa HP sendiri. Iya, HP-nya sendiri, tapi tempatnya di MTS, bukan di luar. Nah, ini di luar nanti beda cerita. Tempatnya di MTS, itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan diri, pastikan dapat membaca dan menulis Al-Quran dengan baik. Maka dipastikan kalau tidak bisa membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, maka dapat dipastikan tidak mungkin akan terpilih atau dapat masuk di MTS Negeri 1 Pemalang. Jadi ini bagian dari sebuah informasi, dan perlu kami sampaikan rata-rata. Nah, kalau boleh sedikit salut sama kepada orang tua, justru banyak dari siswa-siswa ini itu putra-putri Bapak Ibu pejabat Polsek, Polres, Koramil, sampai di Kodim. Terus menjadi hebat lagi, banyak putra-putri Bapak Ibu guru yang ada di SMP dan SMA. Jadi ada apa dong dengan MTS ini? Itu kan kok yang dia guru SMP misalnya gitu kan, bapaknya guru SMP, ibunya guru SMA. Yang ini kebetulan teman saya sendiri, sekolah putranya itu pada sekolah di sini. Ini artinya karena sekali lagi di MTS ini tidak hanya mengenai, kalau di SMP mungkin hanya PAI gitu saja, pendidikan agama Islam. Namun kalau di MTS itu ada akidah akhlak, Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, terus berikutnya fikih, bahasa Arab, yang tentunya semua ini
memperdalam agama, dan harapannya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, Mbak. Nggih. Terlebih lagi kalau pagi jam 7 anak masuk, pintu gerbang ditutup, terus per jenjang ini melakukan sholat duha, giliran duha sama asmaul husna. Contoh misalnya kelas 7 hari Senin tidak, karena Senin hari, untuk upacara. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu ini bergilir terus. Bergilir ya, sehingga pembiasaan ini akan melekat. Nanti kemudian ketika dia sudah bermasyarakat, dia sudah terbiasa apa itu duha, apa doanya, apa asmaul husna, apa ini menjadi bekal di masyarakat, dan sadar betul mereka lah calon-calon pemimpin masa depan, maka harus dibekali dengan mentalitas yang matang. Terima kasih. Luar biasa sekali ya teman-teman, dari yang diceritakan Pak Umar tadi terkait dengan tes-tes untuk masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pemalang ini menggambarkan bagaimana integritas daripada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pemalang ini. Luar biasa sekali. Oke Pak, lalu terkait untuk info pendaftaran, mungkin pemirsa ini pengen tahu nih, info pendaftaran bisa diakses di mana Pak? Dia bisa diakses di web MTS Negeri 1 Pemalang. Bisa nanti di sana ini banyak, dari berapa, ada IG masuk, di Facebook masuk, di apa namanya, ini TikTok, ini sosial kita. Sosial media. Selain di sosmed, kita juga silaturahim langsung ke SDMI, karena ini bentuk wujud. Tidak boleh dong ketika wis kadiran. Nah ini yang kita jaga, wis kadiran banyak yang mendaftar bukan berarti terus kita tidak mau silaturahim, enggak. Maka kita kedepankan jangan sampai apa yang kita besar ini menjadi kita lalai dan akan menjadi bumerang untuk kita. Jangan, kita selalu katakan bahwa ini kita harus selalu kita bangun terus perintis untuk maka jangan pernah untuk sudah merasa ini enggak. Kita harus hari demi hari untuk selalu kita tingkatkan pelayanan yang terbaik. Maka saya berpesan pada orang tua, manakala ada hal-hal yang perlu disampaikan, sampaikan dengan kami, kami mendengar betul, atau bisa nanti dicatat nomor HP kami, karena ini sekali lagi kami ada sebagai pelayan publik, dan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Manakala ada pelayan kami kurang berkenan, maka tolong sampaikan kepada kami, jangan sampaikan kepada orang lain. Ini jadi saya kepingin menjadi pelayan yang baik. Kata pelayan ya, di bahasa Arabnya Sayyidul Qaum Khotimuha. Bukan berarti pelayan itu kita sudah ini untuk selalu dilayani, kita justru sebagai pelayan. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya bisa menyapa orang tua, wali murid, menyapa masyarakat lewat medsos podcast ini, yang akhirnya semoga kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, keberlimpahan rezeki, kesehatan, yang semua hajat-hajat kita terkabul, dan apa yang kita impikan dapat terwujud. Dan semoga kita berdoa, semoga anak-anak kita, khususnya anak-anak siswa-siswi MTS Negeri 1 Pemalang, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Siswa yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, cakap, mandiri, berkepribadian tangguh. Maka seringkali yang tak sampaikan kepada anak, no cengeng, lagi no cengeng gitu. Ini saya berpesan anak mesti akan itu no cengeng. Terus andalan saya seringkali tak sampaikan kepada anak, jangan berteman dengan Doraemon dan teman-temannya.
Apa itu Pak Doraemon? Doraemon itu Dora sholat, Salat. Dora puasa, Dora genah, Dora sinau. Nah kalau begadang terus main game, Dora turu. Nah dengan akhlak kepada orang tua tidak baik, maka namanya dengan guru Dora sopan. Nih kira-kira gitu. Lah lalu pertanyaannya, berteman dengan siapa? Bertemanlah dengan Power Rangers, Spiderman, Batman, Iron Man. Apa itu berubah? Maka kita hari ini, saya hari ini bukan saya kemarin, kita harus berubah naik. Karena mau tidak mau umur kita juga berubah. Bisa jadi berat badan kita juga berubah. Yang jelas umur kita akan berubah. Mungkin bisa jadi yang kemarin itu, jika anak itu kelas 1 SD, kemudian hari demi hari nanti menjadi kelas 2, kelas 3, itu meningkat. Dan harapannya sama. Kita semakin hari, semakin umurnya tambah ini, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi manusia pembelajar. Sekali lagi, menjadi manusia pembelajar, belajar dan belajar. Nah ketika kita menjadi manusia yang belajar, berarti katakan saya bodoh. Maka ketika di kelas Bapak Ibu Guru MTS Negeri 1 Pemalang ketika bersama dengan anak-anak di kelas, itu sebetulnya sedang belajar bersama. Belajar bersama artinya hanya beda status saja, siji guru jadi murid. Kenapa jadi guru? Karena lahirnya lebih dulu. Hanya gitu. Ini makanya sama-sama belajar. Artinya dikata-kata, karena mungkin agak nama kerennya mengajar itu seolah-olah hebat-hebat toh. Nanti harapannya menjadikan kesombongan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita tadi sudah mendengarkan terkait penjelasan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pemalang dengan kegiatannya, ekstrakurikulernya, dan lain sebagainya oleh Humas daripada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pemalang ini, yaitu Pak Umar Nawawi. Terima kasih banyak Pak Umar. Sama-sama Mbak Nisa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menemani kita di podcast kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak, pantun atau apa? Oke, bisa Mbak. Ini pantun teruntuk untuk orang tua calon murid-murid baru MTS Negeri 1 Pemalang. Persiapkan jauh-jauh hari, siapkan untuk berkompetisi, bersaing sehat. Jangan agar titip, jangan. Ini bagian dari apa namanya, itu kompetisi yang sehat. Maka ada satu pantun, titip pantun. Ikan water, ikan teri. Cakep. Jangan keter, daftarkan diri di MTS Negeri. Wah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Umar. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa share agar lebih banyak orang yang tahu keseruan belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pemalang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mbak Nisa.